Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil yang telah saya kerjakan di tugas pengganti kerja praktek kemarin. Sebelum memulai pada pemaparan saya kali ini, saya akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Silautomo dengan NRP 023116400071. Dan di sini judul tugas pengganti KP saya adalah pengaruh perubahan panjang elektroda pada kinerja alat ukur parameter kualitas air tambak di Desa Pegundan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang pelaksanaannya mulai 15 Juli sampai 12 September 2020 dengan pembimbing lapangan Bapak Muhammad Kamal Wafi. Dan untuk latar belakang pelaksanaan dari tugas pengganti KP saya sendiri ini adalah yang pertama, yaitu berdasarkan data produksi budidaya kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, produksi ikan tambak pada Kabupaten Gresik per tahunnya mencapai 53.884 pada tahun 2017, dan itu merupakan data terakhir yang dapat saya temukan. Dan untuk yang kedua adalah untuk baku mutu kelas 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 yang parameternya antara lain kadar garam, temperatur, derajat keasaman atau pH, oksigen terlarut atau biasa disebut DO, disoboksigen, kekeruhan, dan kadar amonia. Ini untuk parameter-parameter kualitas air tambak itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lab yang sebagai tempat saya untuk membantu mengerjakan tugas pengganti kerja praktek kali ini, yaitu lab ECS atau Embedded and Cyber Physical System, yang dulunya merupakan gabungan dari Labcom dan Visrek. Dan ECS ini merupakan salah satu laboratorium di Teknik Fisika IPS, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Lab ini menghubungkan gagasan terbaru berbasis fisika dengan pengembangan atau proses ataupun produk dalam bentuk sistem tertanam dan skema IoT. Dan untuk fokusan penelitian dari lab ECS sendiri ada 6, yaitu Autonomous Vehicle, ABS, Rate Fault Detection, monitoring keandalan sistem secara real time, speed sensor loss control, dan yang terakhir IoT pada industri. Dan tentunya di lab ini sendiri mempunyai kepala laboratorium, yaitu Ibu Catherine Indrawati, dan dibantu oleh beberapa dosen pengampu yang antara lain Bapak Bambang Lelono, Bapak Suyanto, Pak Syamsul Arifin, Pak Andi Rahmadiansyah, dan yang terakhir Bapak Muhammad Kamal Wafi. Dan ini merupakan proses pelaksanaan dari pengganti tugas pengganti kerja praktek dari saya. Yang pertama saya lakukan adalah studi literatur mengenai apa yang akan saya buat dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kemudian melakukan survei yang dimaksud di sini adalah survei mengenai tempat yang bisa dijadikan mitra untuk pengerjaan ini. Setelah melakukan studi literatur dan survei, selanjutnya dilakukan pembuatan alat, dan setelah semuanya selesai akan dilakukan penyuluhan pada desa yang telah dijadikan mitra. Dan selanjutnya kita masuk ke studi literatur, di mana di sini akan yang pertama menunjukkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk mencapai nilai yang baik atau nilai yang pas untuk budidaya ikan tambak itu sendiri. Yang di sini per slide saya tunjukkan tiga. Yang pertama adalah kecerahan, kedalaman,
dan suhu dengan kisaran yang telah terlampir. Di sini ada nilai dan bobot beserta skor yang nantinya akan dijadikan suatu nilai besar yang di sana akan menunjukkan bahwa seberapa layak tempat tersebut untuk dijadikan budidaya ikan. Saya lanjutkan ke yang keempat, ada dissolved oksigen atau DO, pH, salinitas dengan nilai tersebut. Selanjutnya ada nitrat, fosfat, amonia. Dan setelah dilakukan pengalian dan penjumlahan sehingga didapatkan nilai-nilai tertentu, dan di sini juga ada rentang untuk menentukan apakah tempat tersebut layak atau sesuai dengan kriteria atau belum. Dan apabila sudah mencapai nilai lebih dari 81, maka tempat tersebut sangat memiliki potensi untuk dilanjutkan atau diadakan tempat budidaya ikan. Nah, seperti itu. Dan untuk studi literatur berikutnya, yaitu salinitas atau kadar garam, yang merupakan kadar seluruh ion yang terlarut dalam air. Di sini karena fokus pada alat yang kami buat ini adalah pada salinitas, suhu, atau temperatur, dan maka kami menggunakan studi literatur ini untuk metode DHL ini yang telah dituliskan di sini berfungsi sebagai gambaran numerik atau kemampuan air untuk meneruskan listrik. Jadi kurang lebihnya daya hantar listrik yang akan diukur pada kandungan air tersebut untuk menguji kadar salinitas. Selanjutnya ada dissolved oksigen atau kandungan oksigen yang terlarut dalam air tersebut. Dengan yang tertulis seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sensor suhu yang digunakan. Karena sensor suhu yang digunakan ini harus dapat tahan terhadap air, maka kita menggunakan sensor suhu dengan tipe DS18B20 yang merupakan sensor suhu 9-12 bit dan mampu mengukur pada rentan minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Outputnya berupa digital, dan sudah saya sebutkan tadi kita memilih sensor ini karena tahan air. Dan berikut merupakan gambar atau foto yang kita ambil selama melakukan percobaan dan sesudah alat jadi. Untuk gambar yang kiri dan tengah merupakan rangkaian percobaan kami sebelum dilanjutkan membuat ke PCB, dan kanan merupakan rangkaian yang telah kami buat yang sudah jadi. Dan berikut ini adalah pembagian tugas khusus yang kami bagi karena kami terdiri dari 6 orang dalam satu kelompok, dan berikut ada pembagian tugasnya. Dan saya sendiri di sini dapat mendapatkan tugas untuk menganalisa pengaruh panjang elektroda terhadap performa alat ukur parameter ini. Dan berikut adalah diagram alur penyelesaian tugas khusus dari saya sendiri, yaitu mempersiapkan alat bahan, mengukur volume air yang akan digunakan, menimbang garam yang akan digunakan untuk membuat larutan dengan 8 ppt atau part per thousand. Dan selanjutnya diukur dengan elektroda pada alat yang telah kita buat dan multimeter. Mengulangi langkah yang sama untuk larutan 12 ppt. Untuk proses pelaksanaan alat dan bahan kurang lebihnya seperti yang tertulis di sana.
ada alat ukur kualitas air tambak yang telah kami buat timbangan untuk menimbang air dan garam yang akan dijadikan larutan 8 dan 12 ppt, Aquades, dan wadahnya sendiri untuk sebagai tempat air, garam, sendok pengaduk, dan avometer. Untuk langkah-langkahnya ada 6 yang sudah tertulis di sini, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, menimbang air lalu memasukkannya ke dalam wadah, membuat larutan 8 ppt, kemudian diukur dan melakukan hal yang sama untuk larutan 12 ppt. Dan berikut merupakan hasil akhir dari pengujian yang telah saya lakukan. Dan di sini saya menggunakan variasi panjang 3-7 cm karena panjang dari elektroda yang kami gunakan adalah isi pensil 2B yang panjangnya 11 cm dan kita masih butuh panjang beberapa sentimeter untuk melalui pipa dan sebagai tempat capit buaya untuk menyalurkannya ke alat. Jadi panjang yang dapat kita gunakan maksimal adalah 7 cm, sedangkan yang terpendek adalah 3 cm. Dan berikut merupakan hasil akhir. Di sini saya menggunakan grafik gradien untuk menentukan seberapa baik kinerja dari alat tersebut, karena dilihat dari gradien kita dapat menentukan karena semakin landai nilai gradien maka akan semakin baik atau semakin performanya akan semakin tinggi, kurang lebihnya seperti itu. Dengan 7 cm didapat hasil akhir terbaik adalah 7 cm dengan nilai minus 0,4878 sekian. Dan yang terakhir untuk kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari hasil yang telah saya analisa adalah alat ukur kualitas air parameter kualitas air tambak ini mampu bekerja dengan baik, dan selanjutnya dilakukan variasi panjang pada elektroda dan didapatkan nilai terbaik pada variasi panjang 7 cm. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.